Rajab atau Syaban, bahkan malam nisfu Syaban semua dapat ampunan, kecuali dia nggak dapat ampunan. Di malam pertama bulan Ramadan semua muslim dapat ampunan, kecuali ini mereka. Itu Syekh Al-Habib Umar bilang, ini empat manusia yang punya kriteria macam begini, seandainya mereka melalui 1000 Ramadan tetap aja nggak bakal diampunin oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salawat salam ala afdali khalqillah Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah Sahibul Isra wal Mi'raj wal Alam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul malam Jumat pertama di bulan Syaban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yatasha'ab fihil khair, yang mana anugerah Allah Ta'ala tercurah dan sampai di bulan yang mulia ini, bulannya Rasulullah. Dan di bulan semacam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Diajarkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di sini. Terus sebelumnya juga perlu kita ketahui bahwasanya kemuliaan bulan Rajab, Syaban dan Ramadan saling berkaitan. Nabi begitu masuk hilal malam pertama bulan Rajab, Nabi langsung doa berkata, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban ballighni Ramadan. Ya Allah, berikan berkah untukku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usiaku bisa jumpa ketemu dengan bulan Ramadan. Persiapan untuk Ramadan itu Nabi Muhammad SAW udah prepare untuk Ramadan, udah menantikan Ramadan dari awal Rajab. Berlalu 1 bulan Rajab. Sekarang nih dari saat ini, momen ini ke bulan Ramadan lebih kurang tinggal 25 hari lagi. 25 hari lagi, 3 minggu lebih dikit dari sekarang ini menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini dijadikan Ramadan yang paling indah, yang paling berkah buat kita. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan tuh kemuliaan Rajab tuh yang momen spesial dan istimewanya itu malam pertama. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu nggak pernah luput memakmurkan 4 malam di dalam 1 tahun. Semua malamnya makmur, tapi khususnya 4 malam ini lebih makmur lagi. Kapan? Itu malam 1 Rajab. Terus malam Idul Fitr, malam Idul Adha. Dan yang terakhir itu adalah malam nisfu Syaban. Rajab tuh kemuliaannya di malam pertama, Syaban kemuliaannya di tengah, malam nisfu Syaban. Dan Ramadan kemuliaannya itu di malam Lailatul Qadar, yang biasanya di akhir. Itu malam nisfu Syaban Allah Ta'ala memandang kepada semua hambanya kaum mukminin, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, kecuali orang yang mudminil khamar, pecandu minuman keras atau narkoba, ataupun agli walidaih, yang durhaka kepada ibu bapak, ataupun qati' rahim, yang mutus silaturahmi. Ama yang keempat musyahin, ada fi qalbi syahna, dalam hatinya itu ada dengki, ada kebencian. Ini orang yang kayak begini nggak diampunin oleh Allah Ta'ala. Lah di bulan Rajab atau Syaban, bahkan malam nisfu Syaban semua dapat ampunan, kecuali dia nggak dapat ampunan. Di malam pertama bulan Ramadan semua muslim dapat ampunan, kecuali ini mereka. Itu Syekh Al-Habib Umar bilang, ini empat manusia yang punya kriteria macam begini, seandainya mereka melalui 1000 Ramadan tetap aja nggak bakal diampunin oleh Allah. 1000 Ramadan. Kenal gak orang yang melalui 1000 Ramadan? Gak ada, kita gak kenal. Gak ada orang yang melalui 1000 Ramadan. Masya Allah. Nah karenanya itu, ayo, barang siapa yang durhaka sama orang tua, tobatlah. Yang mutusin silaturahmi, tobatlah, bebenah diri. Yang kecanduan narkoba atau minuman keras, ya udah stop, cukup. Mau sampai kapan? Mau matinya sambil mabok? Itu disebutkan, la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Orang yang minum minuman keras, saat dia meminumnya itu tidak dalam keadaan beriman. Kalau dia melakukan hal tersebut, itu kalung iman terlepas dari lehernya. Kalau dia mati tanpa iman.
Waliyad billah min dzalik. Orang yang kecanduan narkoba atau minum-minuman keras. Itu syaribul khamr, mudminil khamr in mat lagi Allah ka'abidil wathan. Orang yang minum-minuman keras atau pecandu narkoba itu kalau dia mati menghadap kepada Allah seperti seorang penyembah berhala. Wa al-khamr ummahatul khaba'is, induk dari segala kejahatan itu minuman keras. Itu kemarin kita Maheb Ali kemana, ke Papua. Papua sempat panas, keadaan rusuh, dan mereka semuanya sepakat ini semuanya gara-gara minuman keras. Udah gitu minta kepada pemerintah, tolong minuman keras ini udah dilarang, tapi tolong dikuatkan lagi biar tambah dilarang lagi. Siapa yang minta? Orang gereja, orang-orang Kristen, ya pendeta-pendeta minta tolong pemerintahnya juga, orang-orang non muslim minta agar ini merusak negeri. Ini merusak negeri kita, tolong minta ini dilarang. Selama ini nggak dilarang bakal tetap terus rusuh. Kita umat Islam, alhamdulillah 15 abad Nabi Muhammad ngelarang kita, kita patuh semuanya, alhamdulillah, masya Allah. Ini kehebatan agama Islam. Itu perpecahan, permusuhan, keributan, kekacauan, itu sumbernya itu adalah alat yang dipakai untuk mempertajam, memperuncing ke permusuhan adalah fil khamr wal maisir. Masya Allah. Di dalam minuman keras dan juga di dalam satu lagi tuh perjudian. Khamr wal maisir, minuman keras atau narkoba dan perjudian. Itu yang bikin orang rusuh, yang bikin orang kacau. Sebab orang kalau udah mabuk, bagaimana mau dia bisa disuruh tenang? Mabuk, akalnya nggak ada. Nanti ngomong sama siapa? Ngomong sama mobil, ngomong sama kereta api, ngomong sama truk. Ya sama, ini ngomong sama orang mabuk, akalnya nggak ada. Yang ngendalikan dia tuh ya nggak ada yang ngendalikan dia. Susah diajak bicaranya, diajak dialognya. Orang kalau punya akal, diajak ngomong, ngerti. Jangan rusuh, ya ngerti. Jangan ribut, ngerti. Tapi kalau akal nggak ada, mabuk. Nah itu mabuk itu ada orang mabuk gara-gara minum. Ada mabuk dunia. Mabuk hubbud dunia, hubbul mal, hubbul jah. Cinta harta, cinta tahta itu juga bikin mabuk. Orang kalau ada mabuk tuh akal tuh ketutup. Sehingga nggak objektif lagi. Maunya nyeruduk, maunya marah, maunya ngomel, maunya rusuh. Waliyadzubillah min dzalik. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Itu orang yang kecanduan dan pemabuk, itu nggak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang mutusin silaturahmi. Begitu juga orang yang durhaka kepada orang tua. Begitu juga orang dalam hatinya ada kebencian kepada satu muslim. Gimana kalau yang dia benci 2 muslim? Gimana kalau 3, kalau 4, kalau 10, kalau 100, kalau 1000, kalau 2000 yang dia benci? Apalagi kalau yang dia benci keluarganya Rasulullah, atau yang dibenci sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau auliya wa salihin. Lengkap deh kebinasaan orang tersebut. Waliyadzubillah. Nah itu di sini diajarkan kita dalam kitab ini, iyyaka wal qaswa, hati itu jaga. Hati bersihin, jangan ada kotoran, jangan ada noda. Di antara penyakit hati itu ketika hati itu menjadi sakit, menjadi beku. Apa itu beku? Saking tebalnya hijab yang meliput hati hingga itu hati menjadi kering, menjadi beku. Terus kalau udah kering beku, nggak ngaruh, dikasih nasihat, nggak tersentuh. Jangankan nasihat, diingetin tentang akhirat, nggak melunak. Diingetin tentang kematian, nggak melunak. Tentang ancaman dan janji Allah, nggak melunak. Perkara akhirat, kagak melunak. Diingetin tentang, dibawain Quran, ya Tuhan aja nggak digubris, apalagi omongan manusia. Wala dengar omongan Nabi, wala dengar omongan Nabi Muhammad, wala firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wahakadha. Itu Rasul bilang dalam hadis, ab'adul asya min Allah al-qalb al-qasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah, hati yang beku. Hati yang beku.